Di sebuah kota bernama Salzburg, lahirlah seorang anak ajaib bernama Wolfgang Amadeus Mozart. Baginya, musik bukanlah sesuatu yang dipelajari, melainkan bahasa ibunya. Pada usia 3 tahun, jemari mungilnya sudah menemukan nada-nada harmonis di atas piano. Pada usia 5 tahun, ia tidak lagi sekadar bermain, tapi sudah menciptakan lagunya sendiri. Pendengarannya begitu sempurna, seolah ia bisa mendengar bisikan para malaikat. Namun kepekaannya juga luar biasa. Suara terompet yang keras bisa membuatnya jatuh tak sadarkan diri. Ayahnya, seorang musisi hebat, sadar bahwa ia tidak sedang membesarkan anak biasa. Maka ia membawa keajaiban kecil ini melintasi Eropa. Di hadapan para raja dan ratu, di istana-istana megah Paris, London, dan Wina, bocah itu tampil memukau. Dunia menyebutnya anak ajaib. Di Italia, ia melakukan sebuah hal yang dianggap mustahil. Ia mendengar sebuah komposisi rahasia Vatikan, Miserere karya Allegri, hanya 1 kali, lalu pulang dan menuliskannya kembali dari ingatannya dengan sempurna. Dunia pun takjub. Namun saat anak ajaib itu beranjak dewasa, ia menghadapi kesulitan ekonomi serta intrik dan rasa iri dari lingkungan musik di sekitarnya. Di Wina, pusat kebudayaan dunia, mahakarya abadi lahir dari tangannya. Opera-opera megah seperti Don Juan dan The Magic Flute, serta simfoni-simfoni yang menggetarkan jiwa, mengalir darinya seolah tanpa batas. Tetapi dunia yang memuja musiknya seringkali melupakan orang di baliknya. Ia berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, berjuang untuk membayar tagihan, berjuang melawan rasa iri dari musisi lain. Pintu-pintu yang dulu terbuka lebar untuknya sebagai anak ajaib, kini seolah tertutup rapat. Kesehatannya mulai rapuh. Pada usia 34 tahun, sang maestro terbaring sakit, mengerjakan pesanan terakhirnya, sebuah requiem, misa untuk orang mati. Dengan sisa tenaganya, ia menulis nada-nada yang pilu dan agung, seolah ia sedang menulis lagu untuk pemakamannya sendiri. Dan pada suatu malam di bulan Desember yang dingin, musiknya pun berhenti. Wolfgang Amadeus Mozart meninggal dalam kemiskinan. Tanpa upacara, tanpa kemegahan, ia dimakamkan di sebuah liang lahat tanpa nama, di pemakaman untuk kaum papa, yang lokasinya hilang selamanya ditelan zaman. Ironisnya, beberapa hari setelah kematiannya, surat pengangkatan untuk posisi terhormat yang sangat ia dambakan akhirnya tiba. Tapi semua sudah terlambat. Ia meninggalkan seorang istri dan anak-anak, namun takdir seolah menulis babak terakhir yang sunyi. Hanya 2 putranya yang berhasil hidup hingga dewasa. Satu memilih jalan yang tenang sebagai pejabat, sementara yang lain meneruskan warisan musik keluarga, walau tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang nama besar ayahnya. Dan pada akhirnya, keduanya meninggal tanpa memiliki keturunan. Garis keturunan langsung sang maestro pun terhenti di sana untuk selamanya. Makamnya mungkin telah hilang, tetapi warisannya abadi. Ia adalah bukti bahwa keabadian bisa lahir dari sebuah kehidupan yang singkat dan tragis. Ia memberi dunia keindahan yang tak lekang oleh waktu, melodi yang akan terus hidup di dalam hati kita. Namanya adalah Mozart, dan musiknya adalah keabadian itu sendiri.